paling terlihat adalah aspek di tahun segitu, itu tahun dimana derajat perempuan itu masih dikira di bawah kaum pria nggak sih? Hai and welcome to The Flick, bareng gua, Rabi Saloka, dan di belakang kamera ada Hani. di program Deep Series. Deep Series adalah sebuah program di mana gue dan Hani akan mendiskusikan satu series yang udah kita tonton pastinya. Pada video ini kita bahas series apa, Han? Gadis Kretek. Gadis Kretek. Series ini dirilis pada tahun 2023 dengan genre drama romance. Untuk sang saudara itu tuh ada dua nih, yaitu ada Camilla Andini dan juga Iva Isfansyah. Untuk Camilla Andini, film-film beliau itu yang kau nonton itu Before Now and Then, yang filmnya Happy Salma. Oh, aku belum nonton tuh, penasaran. Iya. Terus ada juga Sekala Niskala, dia itu menang 10 award dan 12 nominasi loh, Han. Wow. Dan juga film yang sempat viral tuh Yuni. Oh, Yuni? Yuni oh, tuh beliau tuh. Iya. Oh Iya. iya, aku nonton. Jadi untuk kalau kelas saudara, beliau ini adalah salah satu saudara yang cukup apa ya? Well known lah. Well known banget lah gitu film-filmnya. Lalu untuk saudara yang kedua, yaitu ada Iva Isfansyah. Film-film beliau itu yang kita pernah nonton itu Han, Lost Man Bubroto. Oh iya, itu dia. Terus juga yang baru keluar di 2023 yaitu Layar. Terus kalau untuk film dulunya itu ada namanya Garuda di Dadaku. Yang pertama. Sama Sang Penari itu juga Sang Penari. award tuh. Terus ada juga series yang aku suka, itu Tunnel. Tentang film detektif gitulah, yang dia kejebak ke masa depan gitu. Oh, yang dari adaptasi Korea ya? Iya, kayak gitu. Beliau yang jadi saudaranya. Nah, untuk para pemainnya, ini cukup well known semua nih, Han. Yaitu ada Dian Sastro, Aryo Bayu, Arya Saloka, Putri Marino, Ibnu Jamil, Sheila Dara, Tisa Biani, Rukman Rosadi. By the way, Syaini Febrianti juga main di series ini loh. Iya. Itu yang apa? Di Budi Pekerti kan? Iya, Bu Prani. Di sini dia jadi ibunya Dasia. Itu dia beberapa informasi mengenai saudara dan para pemainnya. Sekarang kita akan masuk ke segmen Deep Facts. Di segmen ini, gue akan memberikan beberapa fakta mengenai film ini. Yang pertama, cerita film ini itu berdasarkan novel yang dirilis pada tahun 2012, karangan Ratih Kumala, dengan judul yang sama, yaitu Gadis Kretek. Iya, ini novel termasuk novel bestseller kan? Iya, pada seingat aku sih, setelah aku searching, salah satu novel yang menang award nggak sih? Iya. Atau nominasi gitulah. Kayak dulu aku sering lihat deh di toko buku itu. Yang kedua, serial ini merupakan serial pertama yang diproduksi langsung oleh Netflix. Wow, ini keren banget sih. Setelah film pertamanya kan, film pertama Big Four ya? Kalau misalkan Ali dan Ratu Queen itu Netflix bukan? Oh iya ya? Iya sih. Oh iya, nggak tahu juga tuh. Ya, pokoknya intinya kalau film tuh udah ada beberapa deh, kalau nggak salah ya. Ada beberapa film dari Netflix, tapi kalau untuk series, film ini adalah series yang pertama. Selanjutnya, ketiga dan terakhir, sama kayak Budi Pekerti nih, Han. Biasanya series Indonesia itu tayang perdananya itu di Indonesia sendiri karena marketnya Indonesia. Tetapi series ini tayang perdananya itu justru di Busan Festival Film. Itu di Korea Selatan kan ya? Iya. Jadi ya udah pasti kemungkinan besar kalau film-film yang tayang perdananya di luar negeri kemungkinan besar bagus nggak sih, Han? Iya. Iya nggak sih? Iya, Buktinya Budi Pekerti kan itu salah satu film yang luar biasa banget lah, meaningful lah gitu. Jadi itu dia beberapa fakta mengenai film ini. Seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan BOI, Hani akan membacakan sinopsisnya. Hani, silahkan. Series ini menceritakan Lebas, anak dari pemilik bisnis besar Kretek Jagat Raya, yang mendapat tugas dari ayahnya yaitu Suraya untuk mencari Jengya. Nah, pencarian Lebas tentang Jengya ini justru membawanya mengenal lebih jauh tentang Jengya, sosok gadis berbakat yang menyukai dunia kretek. Intinya memang series ini menceritakan tentang si gadis kretek itu sendiri, yaitu Dasia atau Jengya. Iya. Oke, itu dia sinopsis dari film ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan BOI. Bagi yang belum nonton series ini, please skip aja bagian ini karena akan mengandung spoiler. Yang pertama nih, Han. Aku lihat ini kan dari tahun latarnya itu 60-an something kan ya? 64 nggak sih? Aku lupa. Iya, kinda 60 something lah gitu. Aspek yang paling terlihat adalah aspek di tahun segitu, itu tahun dimana derajat perempuan itu masih dikira di bawah kaum pria nggak sih? Iya. Maksudnya intinya ya aspek point gender equality di sini tuh masih belum. Berarti feminisme tuh masih belum banyak yang paham. Iya. Karena aku lihat ya di sepanjang film itu seringkali si Dian Sastro yang dimana tokoh utama di series ini
itu sering banget direndahkan gak sih? Iya. Contohnya kayak pas ke pasar ditanya, ih ngapain kamu ngurusin kretek? Ngerti apa kamu tentang kretek? Iya. Kayak gitu-gitu. Terus perempuan itu harusnya di rumah aja masak gitu, kayak gitu-gitu. Terus yang dia tuh nggak boleh ke ruang sausnya. Iya. Karena dianggap kalau masuk bikin baunya asem. Iya, itu parah Ya, sih. iya sih, itu kayak emang segitunya gitu ya. Mungkin di tahun segitu kayak gitu ya, nggak tahu. Terus yang aku ingat juga, yang pas dia ketemu sama si Ibnu Jamil. Si Ibnu Jamil bilang, oh tenang aja, si Dasia kalau nikah sama saya, Dasia itu nggak perlu kerja lagi, tenang aja di rumah. Itu seakan-akan kayak Dasianya ini nggak bisa apa-apa gitu. Iya. Itu buat aku tuh kayak, wah segitunya ya gitu. Enggak, seakan-akan kayak Dasia tuh capek kerja, padahal sebenarnya itu udah hal yang dia suka gitu. Padahal dia yang disenangin, dia yang suka, dan dia yang mau dia mau mempelajari itu dengan sendirinya gitu kan. Dia lebih suka itu daripada dunia ngurus rumah gitu. Iya, that's point sih. Jadi itu sih, jadi aspek yang pertama yang aku ngeh adalah aspek gender equality pada tahun 60-an tuh masih segitu, ya parahnya lah ya. Iya. Begitu senjang derajat antara perempuan dan prianya. Terus dari poin cerita sebenarnya ini cerita drama romance sesuai dengan gendernya ya, drama romance gitu. Tapi mungkin poinnya menceritakan betapa sedihnya Jengyah ya. Iya. Aku nonton ini sedih banget. Banget Ini aku disclaimer dulu Han ya. Aku bukan orang yang suka dengan gender drama atau romance. Aku bukan nggak suka, tapi biasa aja lah. Tapi setelah nonton ini tuh, aku ngerasa terenyuh nggak sih? Iya sih. Karena dari episode 1 loh, sampai episode terakhir tuh sangat tragis lah gitu. Iya sih, hidupnya si Jengyah tuh di sini sedih banget sih sebenarnya. Iya sih. Maksudnya dari episode pertama sampai episode akhir. Kayak bahkan tuh kayak dari dia lahir gitu loh sampai dia. Iya nggak sih? Betapa sedihnya lah kehidupan si Jengyah ini gitu. Iya benar. Tapi ya aku suka sih dengan sosok si Jengyah ini, dia yang pengen break the stigma nggak sih? Iya. Pengen buat sebuah perubahan. Kalau ternyata enggak kok, cewek itu nggak cuman bisa masak kerjaan rumah, tapi bisa juga membuat sesuatu yang bisa lebih baik gitu dibanding yang kaum pria bikin gitu. Ya walaupun sebenarnya film ini buat aku pribadi plot twist-nya tuh agak ketebak nggak sih? Ya. Aku nggak akan ngomong, cuman mungkin ekspektasi aku terhadap plot twist tuh terlalu menghayal kali ya. Jadi kayak coba begini gitu. Tapi ya so far filmnya bagus walaupun plot twist-nya menurut aku lumayan ketebak. Ya, plot twist-nya mungkin rada ketebak sih. Iya. Jadi bukan plot twist yang bikin wah ternyata sih ini, tapi ya udah gitu. Nah, terus ngomongin cerita lagi Han. Aku rada suka dengan konsep perpindahan antara dari masa lalu ke masa sekarangnya itu. Aku sukanya kenapa? Karena perpindahannya itu dia rapih. Jadi kita sebagai penonton itu tuh nggak bikin pusing ceritanya tuh kayak gimana. Oh iya benar. Karena ingat nggak sih ada satu film yang kita nonton terus ceritanya loncat-loncat. Ya film itulah Han. Itu kan kayak dia bolak-baliknya bikin pusing nggak sih? Iya. Cuman di sini aku keren banget bridging-nya sih, rapi lah. Jadi ketika dia perpindahan ke masa depan ke masa lalu, terus masa lalu ke masa depan, dia nggak bikin penontonnya itu pusing gitu. Iya, bener-bener sih. Jadi bridging-nya itu benar-benar kuat gitu untuk perpindahan dari masa-masa ke masanya itu sih. Terus terakhir dari aku, poin dari ceritanya itu, entah kenapa aku merasa ceritanya ini nggak bikin bosan ya. Iya nggak sih? Iya sih. Aku enjoy banget dari episode 1 sampai episode 5, nggak ngerasa bosan, nggak ngerasa terlalu lambat pace-nya. Ya, enjoyable gitu. Menceritakan tentang perjuangan cinta yang dibantu dengan acting yang luar biasa gitu. Mungkin karena film ini bukan, dia love story, tapi bukan yang menyek-menyek, maksudnya yang cinta terus gitu. Enggak gitu, ada logiknya juga di sini gitu, ada politiknya juga. Bener sih, kayaknya mungkin karena beda dengan drama-drama cinta yang lainnya. Kalau ini tuh drama cinta, tapi di satu sisi ada sebuah cerita perjuangan kuat tentang seorang perempuan nggak sih? Iya. Bahkan menurut aku nggak tahu film ini based on true story atau enggak. Tapi menurut aku mungkin logis loh untuk zaman dulu ya di tahun segitu. Ada kejadian seperti Dasia ini gitu. Menurut aku logis sih. Bisa terjadi gitu. Dan possible nggak sih? Dan possible-nya. Aku sih pernah baca-baca berita tentang Rati Kumala ini. Kalau gadis kretek ini kisahnya itu dari leluhurnya. Beberapa aspek gitu. Cuman aku nggak tahu, mungkin nanti setelah kita syuting kita cari tahu dulu Han ya. Iya. Terus ya plot twist tadi Hani udah cerita, plot twistnya ya rada ketebak, nggak bikin yang wow banget gitu. Cuman ya oke lah gitu. Iya, terus ngomongin dari tadi cerita ke actingnya. Kita ke acting deh. Iya, kita ke acting deh ya.
Pertama, mungkin aku dari Arya Saloka dulu kali ya. Arya Saloka. Arya Saloka tuh aku Dia tahu. bermain sebagai Lebas kan? Lebas. Iya, Lebas. Nah, aku tahu dia, maksudnya muka dia nggak asing karena banyak di film-film juga sebenarnya dia banyak. Cuma kan emang yang membuat dia namanya lebih terkenal lagi di sinetron kan. Nah, tapi aku memang tahu kalau dia tuh aktor yang berbakat tahu. Maksudnya bukan orang kan banyak stereotipnya tentang aktor sinetron gimana gitu kan. Tapi kalau dia aku udah tahu sih, makanya pas di sini aku nggak heran dan aku lebih ngerasa dia lebih keluar di sini. Iya. Dia kan sebelumnya aku nonton dia walaupun cuma sebentar, tapi dia di Habibie Ainun 3. Oh, yang mau di Ayunda itu. Jadi kan? yang mau di Ayunda jadi rivalnya mau di Ayunda. Di situ kan dia keluar tuh. Iya, ngeselinnya. Dia nggak sih ngeselinnya segala macam, pengilnya gitu. Dan mungkin memang udah saatnya dia kembali ke dunia perfilman karena dia perlu banyak, misalnya kayak banyak hal yang bisa diasah dari dia gitu yang aku tunggu banget karya-karya dia selanjutnya sih. Nah, justru buat aku sih jarang nonton film-film beliau ya. Cuman Habibie Ainun 3 aku nonton bareng kamu kan. Iya. Dia di Habibie Ainun 3, aku tuh ngerasa dia tuh begitu ekspresifnya luar biasa gitu. Iya. Tapi di film ini dia tuh justru jadi seorang anak orang kaya. Tapi ketika ayahnya minta tolong, dia berusaha semampu mungkin gitu. Iya. Dia kan, aku nggak tahu apa kamu ngerasa kalau misalkan dia tuh emang diremehkan sama kakak-kakaknya kan? Iya. Nah tapi ternyata jadi dia tuh jadi sosok yang selalu diremehkan, tapi ketika dikasih tugas dia bisa kok mengerjakannya gitu. Oh iya. Ya gitu. Sedikit beda lah personanya gitu. Cuman gitu ya, aku juga suka lah actingnya dia gitu. Oke, terus selanjutnya ada Aryo Bayu ya. Oh, Aryo Bayu. Ya, itu The Legend. Cuman yang aku suka gini, Aryo Bayu itu kan beberapa aku nonton film dia tuh yang tipe apa ya? Kayak film-film action gitu loh. Dia tuh tipe Downey Johnson ya. Jauh sih yang kayak gitu-gitu kan. Badannya keker segala macem. Dwayne Johnson. Ya itu, maaf. Dwayne Johnson. Nah, di sini itu dia kan ceritanya dari orang gak punya gitu kan, dari apa sih, bener-bener random people banget lah. Dan di sini aku sukanya karakter Raya itu dia perankan dengan dia tuh terlihat lemah, tapi kelihatan kalau ini orang nih punya apa ya, punya ambisi yang kuat. Terus kayaknya dia nih kelihatan juga dia tuh tegas, terus kayak punya jiwa-jiwa bisnismennya tuh ada otak-otaknya tuh kelihatan gitu. Tapi di sini dia nggak tipe yang badannya bagus, kayak dia kurus badan deh. Iya kayaknya sih. Iya, karena di sini dia badannya kurus kan. Iya, lebih kurus dibanding. Mungkin untuk memberikan efek dia lemahnya gitu nggak sih? Iya, karena dia, kan di awal film itu dikejar-kejar lah gitu. Iya, terus karakter developmentnya tadinya dia lemah, terus apa sih, lama-lama dia menemukan sopan. Lama-lama dia makin jiwa bisnismennya tuh kelihatan gitu-gitunya kan, makin tegasnya kelihatan lah gitu. Aura-aura Soekarno-nya gitu dia. Iya sih. Cuman buat aku Aryo Bayu itu pasti selalu bagus lah acting-actingnya beliau gitu. Cuman di sini aku masih merasakan ketika dia di awal-awal yang dia itu harusnya acting lemah, tapi entah kenapa aku masih bisa merasakan karisma yang begitu luar biasa sih dari dia. Iya sih. Walaupun emang di gambarnya kan seharusnya dia yang lemah, yang nggak tahu apa-apa gitu kan, yang mau berusaha. Tapi entah kenapa aku masih bisa merasakan karismanya gitu. Dan di sepanjang film akhir-akhir, yang episode akhir, makin kerasa karismanya makin keluar gitu. Sebagai bisnismen segala macam gitu. Itu sih. Dia lemah tapi dia kayak kelihatan kalau dia tuh orang yang punya ambisius dan punya gitu loh, yang otak kayaknya bisnis gitu. Iya, ibaratnya kalau ini kayak orang bisa ngeramal nih, kayak orang bakal jadi sesuatu gitu kan sih. Dia tipe yang begitu gitu, memerankannya. Tapi bagus ya, karena dia bagus sih, aku suka. Keluar nggak sih dari genrenya biasanya? Enggak sih, dia juga drama mah udah berapa kali ya. Cuman dari biasanya. Cuman kalau misalkan acting yang orang tadinya orang lemah tiba-tiba jadi orang yang kuat, punya kekuasaan, mungkin jarang-jarang nggak sih? Iya. Nah, gitu sih. Terus yang nggak kalah actingnya ya the one and only si Dacia, si Jengya alias Dian Sastro. Emang Dian Sastro kan tipikal perempuan yang yang kuat, yang tegar kan. Image-nya yang kita tahu. Image-nya kita tahu, dan image-nya di film ini juga sama gitu. Namun bedanya di sini itu Dian Sastro harus bersifat introvert banget nggak sih? Iya. Dan awal-awal dia jarang senyum kan? Nggak senyum. Malah kan nggak senyum ya. Bahkan ya jadi kayak tipe Dian Sastro banget sih di sini sebenarnya. Sebenarnya Dian Sastro ya buat aku being Dian Sastro aja gitu. Tapi yang membedakan ya itu, ya dia jadi introvert, yang berusaha jadi ketus, jutek gitu. Dan juga yang paling aku suka dari aktingnya Dian Sastro adalah intonasinya sih.
Iya, sama aku suka banget dengan dia. Aku berharap jadi kayak intonasi itu ada delay-nya gitu, berjarak gitu ngomongnya gitu sih. Itu sih yang aku suka dari aktingnya beliau gitu di film ini, di series ini. Iya, bahkan fun fact, aku pernah nonton salah satu interviewnya Dian Sastro. Jadi dia tuh punya parfum yang kayak parfum itu beda-beda. Jadi setiap ini parfumnya Dacia nih, gitu. Jadi mungkin Dacia muda, terus Dacia udah agak-agak tua, agak apa gitu. Kayak hebat sih totalitasnya. Walaupun aku sempet agak di awal sempet rada-rada pesimis karena kayak Dian Sastro kayaknya mainnya yang begini-gini mulu, maksudnya yang tipe cewek-cewek sempurna strong, gitu ambisius, strong, kuat, pintar, cantik. Jadi kayak kebanyakan film dia rata-rata kayak gitu kan. Jadi kayak aduh ini gini-gini mulu gitu. Tapi ternyata pas aku nonton lagi seriesnya lanjutinnya, ternyata dia memberikan hal-hal yang beda lah dalam karakter Dacia ini. Dan aku lihat itu ketika karakter introvertnya kan ini mungkin karena aku introvert, aku ngerti kalau introvert itu kadang suka mendem perasaan. Dan Dian Sastro ini di series ini berhasil melakukan itu gitu. Jadi kayak di awal-awal tuh dia mendem. Ada kalanya ketika dia ketemu Raya lagi di pernikahannya dia masih itu, mulailah keluar nangisnya segala macamnya, kelelahan dia yang dia pendam selama ini, kesedihannya yang dia pendam akhirnya keluar pas ketemu si Ibnu Jamil di mobil itu. Makin ke ending baru dia keluar ya. Baru keluar semua, dia lepasin semua akhirnya kayak dia aja kalau nggak salah di pas penjara ya, bukan penjara sih penjara ya itu penampungan gitulah. Dia kan sama sekali tidak mengeluarkan air mata kan katanya. Dia nggak sama sekali nggak nangis, dia tetap tegar karena dia berharap masih bisa ketemu sama si Raya gitu. Tapi ketika tahu faktanya pun dia berusaha tegar kan. Ketika dia baca koran, dia kayak masih bertahan gitu. Tapi ketika udah ketemu lagi, terus tahu rokoknya itu ditiru sama si Raya, itu paling sedih sih. Dia nggak bisa nahan, keluarlah semua. Itu adalah momen pertama si Dian Sastro di film ini mengeluarkan kesedihannya gitu. Iya, karena ini spoiler banget ya, tapi menurut aku memang mungkin ketika tahu Raya sama si itu, dia sedih, tapi masih bisa ketahan. Tapi begitu dia tahu kalau rokoknya rokoknya itu ditiru, ramuannya dia itu tiru, itu tuh yang kayak aku ngerasain sih jadi Dian Sastro di situ kayak jadi Dacia yang tipikal kayak gila gue udah nggak punya apa-apa lagi nih, gitu kayak lu boleh deh rebut pasangan gue, tapi lu juga ngerebut, maksudnya kayak pasangan gue juga jadi ngerebut karya gue nih gini gitu. Karena kan itu adalah salah satu citanya si Dacia kan, menciptakan satu kretek yang bisa mengalahkan kretek yang lainnya gitu. Dan ketika berhasil diambil sama si Raya, itu sedih banget. Mungkin gini, dia bukan pengen menyaingi, tapi mungkin dia lebih ke membuktikan, pengen membuat kalau dia tuh mampu loh untuk bikin kretek gitu. Nah jadi itu pembuktian diri dia, karyanya dia langsung diambil tuh. Itu sedih banget sih. Makanya pas itu keluar semua kesedihannya kan. Dari 5 episode baru sekali doang kan dia nangis gitu. 2 kali sih sebenarnya. Setelah itu ketemu di stasiun. Iya 2 kali lah. Itu dia juga udah mulai mengeluarkan emosinya. Soalnya dari episode 1 sampai 3 tuh ya udah ekspresinya kayak gitu aja, paling gitu, jutek, ketus, terus senyum gitu. Dan yang aku suka ketika di sini Dacianya itu senyum, itu kayak aku ngerasa priceless-nya gitu loh. Ketika Dacianya senyum, aku ngerasa priceless gitu loh. Iya sih. Kayak karena kita nungguin kapan orang senyum sih. Gitu sampai kayak ini orang capek gak sih? Terus dia membuat aura-aura yang kayak gila gue ikut bahagia nih. Dia seneng, kita juga ikutan seneng gitu. Gitu. Dan aku nggak tahu apa yang dilakukan oleh Dian Sastro. Teman, buat aku Dian Sastro di film ini bisa menyalurkan emosinya dia kepada penonton sih. Entah kenapa ya, aku nggak suka sama genre drama. Bukan nggak suka, biasa aja sama genre drama romance. Cuman entah kenapa kayak, aku bisa merasakan apa yang Dian Sastro alamin gitu. Betapa sedihnya dia kehilangan bapaknya, mantan tunangannya nikah masih itu, resep yang dia bikin susah payah itu diambil sama si Raya, dan ya itu sih sedihnya dapet lah itu pokoknya. Dan juga satu lagi aktingnya Shaina, mungkin karena aku baru nonton Budi Pekerti ya. Jadi ngeliat begitu di sini beda banget ya. Beda banget sumpah. Nggak ada Ibu Prania sama sekali. Dia jadi kayak
justru ketebalikannya sama Bu Purani nggak sih di sini? Iya. Kalau Bu Purani kan yang care sama anak-anaknya, peduli. Di sini kayak nggak peduli, maksudnya dia lebih mentingin hal yang lain. Atau mungkin karena emang itu tahun 60-an di mana ya itu tadi yang berkata dari awal ketika tahun segitu tuh gender equality-nya masih cukup parah gitu kan. Iya, benar-benar. Jadi dia ngapain sih kamu repot-repot bikin kretek, ikut bapak ke pasar, ke gudang gitu. Jadi ya itu sih. Terus ya mungkin mohon maaf kalau Sheila Dara di sini nggak terlalu kelihatan nggak? Cuma muncul beberapa saat doang nggak sih? Iya, Sheila Dara, iya sih di sini nggak terlalu berbeda dari peran sebelumnya. Iya gitu, karena emang screen time-nya pun lebih dikit. Juga sedikit. Iya. Dan juga yang terakhir yaitu ada Putri Marino. Oh itu. Buat aku Putri Marino ya apa ya? Nggak tahu sih, aku tiap kali ngeliat Putri Marino, dia itu aktingnya selalu sama kayak Dian Sastro, yang tomboy, yang kuat, gitu sih. Iya. Menurut kamu gimana? Iya sih sama sih, belum berubah banget. Iya. Maksudnya bukan yang ibaratnya belum kayak Prilly di Budi Pekerti. Iya. Dia keluar dari zona nyamannya gitu kan. Tapi ya Putri Marino menurut aku di sini bagus. Ya udah. Ya udah, gitu. tapi di Putri Marino aja gitu. Soalnya kan aku ini kayak film dia posesif, Big Four, Lost Man Bubroto selalu peran-peran perempuan yang kuat tegar gitu. Ya mirip-mirip Dian Sastro lah gitu. Jadi ya tetap bagus ya gitu. Cuman ya being Putri Marino aja sih. Tadi kita udah ngomongin cerita, terus acting. Terus yang paling aku memukau ya bagian propertinya sih, yang masalah kostum dan latar tempatnya. Karena kan ini series ini menceritakan dua waktu kan, tahun 60-an dan juga tahun 2001. It means mereka harus nyiapin dua properti tempat yang berbeda, dua properti kostum yang berbeda juga. Dan aku sangat respect lah gitu, mereka berniatnya gitu. Soalnya untuk latar tempatnya itu kan nggak cuma satu tempat doang. Yang pas tahun 60-an ingat nggak sih? Ada di pasar, ada di gudang, ada di rumah si Pak Idrus, Dasia, rumahnya si itu. Jadi buat properti tempat itu nggak gampang gitu. Dan ya itu sih memuaskan gitu. Berasa emang beneran ada di tahun segitu. Iya, beneran tahun segitu gitu. Dan juga masalah kostum sih kan, benar-benar mereka niat nggak sih dulu pakai kebaya gitu. Iya. Nah, terus ngomongin kebaya, kita ngomongin masalah kebayanya Dian Sastro. Yaitu di episode 1 sampai 4 selalu pakai baju hitam. Kalau nggak hitam biru tua. Kalau nggak hitam biru tua. Jadi cuma dua orang ini doang. Aku sampai kayak, apakah memang dia tidak punya kebaya lain? Iya gitu. Atau emang mereka mau menggambarkan sosok hitam kan yang misterius, yang gelap, yang yang introvert. Yang gitu. Introvert gitu. Bukan berarti baju hitam introvert ya, cuman menggambarkan yang introvert gitu. Tapi ya itu sih baju dia, seingat aku kalau sebelum dilepas dari penjara, selalu baju hitam, kalau nggak biru tua gitu. Selalu itu sih. Tapi setelah dia ketemu si Raya lagi, barulah bajunya jadi putih. Iya. Jadi seakan-akan kayak dia terbuka. Putih setelah itu. Nah, itu yang aku suka sih. Jadi ketika dia pakai baju hitam, dia itu benar-benar jadi orang introvert yang menyimpan segala perasaan yang dia pendam gitu. Tapi ketika dia pakai baju putih, dia tuh mulai ekspresif gitu. Mulai nangis, mulai berbicara, mulai ngobrol, benar-benar berubah lah gitu. Jadi aku suka penggambaran ketika dia pakai kostum hitam dia seperti ini, dan ketika dia pakai kebaya putih dia seperti ini gitu. Iya, jadi kayak switching mood gitu. Iya, switching mood itu kelihatan banget dari bajunya. Gitu. Terus yang gak kalah keren juga masalah coloringnya sih, An. Buat aku pewarnaan sebuah film itu menggambarkan suasana. Dan aku ngerasa kalau misalkan color grading pada saat masa lalu itu bikin coklat. Iya. Yang sih coklat light brown gitu, light orange gitu. Itu kayak menggambarkan sebuah vintage, sebuah keadaan masa lalu gitu. Dari propertinya, dari coloringnya itu semuanya lebih ke warna coklat, tidak semua, tapi lebih ke warna coklat untuk menggambarkan kalau ini tuh vintage gitu, di masa lalu tuh kayak gini gitu. Dan juga yang masalah coloring ya itu sih yang di akhir-akhiran. Iya, aku ngeliat di akhir-akhir kenapa ya kok warna baju semuanya tuh biru. Jadi bajunya Putri Marino, Lebas, terus si kakak-kakaknya itu mereka tuh biru gitu sama. Aku nggak ngerti sih, biru melambangkan apa ya? Ini kalau aku nggak salah baca ya, ini dari internet juga, mungkin benar mungkin salah. Warna biru itu menggambarkan rasa tanggung jawab dan keamanan dan kenyamanan. Mungkin aku ngerasa kayak itu ada sebuah closure dari si keluarga Raya terhadap keluarganya si Dasia. Jadi kayak
akhirnya di momen terakhir gue pengen bertanggung jawab dengan apa yang gue lakukan gitu. Oh iya. Mungkin Dan itu ya. diturunkan kepada anak-anaknya. Pada anak-anaknya. Jadi istilahnya lu harus bertanggung jawab dengan apa yang udah lu lakuin gitu. Mungkin aku nggak tahu. Mungkin beda makna, beda arti juga sih Han. Iya. Soalnya gitu pasti ada makna. Kalau menurut aku pasti ada maknanya karena masa ya sih kemungkinan banget seragam banget gitu. Iya. Dan birunya tuh kakaknya biru tua, terus si Lebas tuh udah mulai agak-agak biru tua tapi masih udah mulai agak kemuda gitu. Terus situ muda banget Putri Marinonya. Nah, gitu. kalau makna pasti ada sih Han. Cuman kita nggak tahu yang mana. Mungkin dia pengen membuat kalau penonton itu berpikir sendiri mana sih yang benar gitu. Soalnya kalau misalkan coloring pasti menggambarkan sebuah situasi kan. Contohnya kayak yang tadi ngomong kalau di masa lalu tuh warna coklat untuk menggambarkan rasa vintage. Terus di film Sleep Call, kalau kamu ingat, lebih ke ungu, itu kan menggambarkan imajinatif. Terus di Budi Pekerti warna kuning. Oh iya. Itu kan punya arti-arti masing-masing lah. Cuman ya mungkin di series ini mungkin di film ini para saudara pengennya ngebuat para penontonnya berpikir sendiri kali ya, menentukan sendiri konsepnya seperti apa gitu. Cocok loginya. Ya, cocok loginya kayak gimana gitu. Jadi itu dia pembahasan di series kali ini. Jadi intinya adalah apa Han? Nonton Garis Kretek. Garis Kretek di Netflix ya. Iya. Ini jujur buat gue yang tidak sering nonton film drama romance, ini justru bikin gue enjoy sih nontonnya. Karena dari segi ceritanya, dari segi acting, properti, visual segala macam itu tuh benar-benar sungguh luar biasa. Ya nggak sih Han? Iya benar. Jadi kalau misalkan lu mau nonton film ini, jadi kalau lu mau nonton series ini, ada di mana Han? Netflix. By the way, ini bukan sponsor video ya. So, we hope you guys enjoy the video. Thanks for watching and see you when I see you.